3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20, di sini kami akan mempresentasikan pada pertemuan 3. Nah, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Elisa dari kelas TRI 3, dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782090 dan rekan saya. Saya Ferry Sanjaya dengan NPM 2375841 dari kelas 4B. Dan salah satu rekan kami yang tidak bisa hadir yaitu Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782041. Baik, di sini saya akan di sini praktikum kami dari tujuan dari praktikum kami yaitu melakukan konfigurasi jaringan wireless point to point menggunakan router mikrotik. Nah, yang kedua melakukan kerjasama antar kelompok yaitu dengan kelompok kami, kelompok 20 dengan kelompok 9 sebagai partner kami. Yang ketiga, mengamankan jaringan wireless menggunakan access control list agar hanya perangkat tertentu yang dapat terkoneksi. Yang keempat, menentukan pembagian channel menggunakan tools seperti snooper, frekuensi, scanner, atau Wi-Fi analyzer. Dan pada praktikum kali ini, kami menggunakan Wi-Fi analyzer. Yang kelima, melakukan tuning jaringan wireless agar tidak terjadi intervensi antar kelompok. Yang keenam, melakukan pengujian bandwidth menggunakan fitur bandwidth test pada mikrotik. Yang ketujuh, melakukan riset router setelah praktikum selesai agar konfigurasi kembali seperti router baru. Dan alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum ini, yang pastinya ada router mikrotik Hubwide, laptop atau komputer, kabel LAN, aplikasi Winbox, smartphone untuk aplikasi Wi-Fi analyzer, tools mikrotik seperti snooper, frekuensi scanner, dan bandwidth test, serta router partner kami dari kelompok 9. Nah, pada praktikum ini didasari dengan dasar teori yang pertama, point-to-point wireless, yaitu konfigurasi point-to-point wireless adalah menggunakan metode yang menghubungkan dua perangkat jaringan secara langsung melalui sinyal radio tanpa kabel. Pada mikrotik, salah satu router dikonfigurasi sebagai access point atau app bridge dan router lainnya sebagai station yang terhubung ke app tersebut. Metode ini memungkinkan dua lokasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi melalui jaringan wireless. Yang kedua, access control list atau ACL. Nah, ACL ini adalah mekanisme keamanan jaringan yang mengatasi akses ke jaringan wireless hanya untuk perangkat tertentu berdasarkan MAC address. Dengan ACL, administrator dapat menentukan fitur perangkat yang diizinkan atau ditolak. Untuk terhubung ke access point pada mikrotik, ACL mengkonfigurasi melalui menu wireless ke access list. Yang ketiga, ada pemilihan channel dan interface. Nah, pada frekuensi 2.4 GHz ini tersedia 13 channel, namun hanya satu channel, yaitu channel 6 dan channel 11 yang ada 3 channel, yaitu channel 1, channel 6, dan channel 11 yang tidak saling tumpang tindih atau non-overlooping. Nah, untuk menentukan channel yang SPI atau mikrotik ini menyediakan beberapa tools antara lain seperti yang pertama ini ada frekuensi usage, yaitu menampilkan persentase penggunaan tiap frekuensi di sekitar router. Yang kedua, snooper, yaitu menampilkan semua access point yang terdeteksi
beserta channel yang digunakan. Yang ketiga itu Wi-Fi Analyzer, aplikasi smartphone untuk memvisualisasikan jaringan Wi-Fi di sekitar kita. Nah, yang terakhir di sini ada bandwidth test, yaitu fitur mikrotik yang digunakan untuk mengukur kapasitas throughput pada sebuah link jaringan. Terdiri dari bandwidth test server, B-test server, dan bandwidth test client. Router yang diuji berfungsi sebagai server, sementara router lainnya itu sebagai klien yang mengirimkan traffic test. Nah, hasil tesnya ya menunjukkan kecepatan TX atau upload dan RX atau download dalam satuan bps. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di poin D ada langkah-langkah praktikum. Jadi yang pertama itu kami meriset router mikrotik. Nah, jadi melakukan riset itu tujuannya itu untuk agar kembali ke konfigurasi awal atau tidak ada konfigurasi lama yang mengganggu proses praktikum. Nah, jadi langkah untuk meriset mikrotik itu sendiri atau meriset router, yang pertama itu mencabut kabel power router mikrotik, yang kedua itu tekan dan tahan tombol reset menggunakan jarum atau alat kecil, yang ketiga itu colokkan kembali kabel power sambil tetap menekan tombol reset, yang keempat tahan lama beberapa detik hingga lampu indikator yang berwarna hijau itu berkedip. Yang kelima itu lepaskan tombol reset dan tunggu router menyala kembali. Yang keenam itu login ke router melalui Winbox dengan username admin dan passwordnya kosong. Langkah kedua itu ada konfigurasi point to point. Jadi konfigurasi point to point itu dilakukan bersama kelompok 9. Nah, jadi kelompok 20 atau kelompok kami sendiri itu berperan sebagai AP bridge di tim A, dan kelompok 9 itu sebagai station bridge di tim B. Nah, kemudian kami bergantian. Jadi tahap pertama itu di kelompok 20 itu dikonfigurasi sebagai mode AP bridge SSID dengan SSID kelompok 20. Frekuensinya itu kita isi dengan 2412 MHz. Nah, di router 9 itu dikonfigurasi sebagai mode station dengan SSID kelompok 20. Nah, tahap kedua itu kelompok 9 sebagai AP bridge. Nah, di kelompok 9 itu diubah ke mode AP bridge dengan SSID kelompok 9. Router kelompok 20 diubah ke mode station bridge dan berhasil terhubung ke SSID kelompok 9 dengan status connect to ESS. Yang ketiga itu akses control list atau ACL. Jadi ACL itu dikonfigurasi agar hanya perangkat kelompok 9 yang dapat terkoneksi ke jaringan kelompok 20. Jadi kita itu mengonfigurasinya, pertama kita masuk ke menu wireless, selanjutnya ke tab registration, selanjutnya klik MAC address kelompok 9, selanjutnya copy to access list. Nah, jadi kita pastikan authentication-nya dan forwarding itu dicentang. Nah, di tab wireless WLAN 1, default authentic-nya itu di uncheck, di apply, selanjutnya di OK. Nah, yang keempat ada penentuan channel atau snooper and frag usage. Jadi penentuan channel itu dilakukan menggunakan tools frag usage dan snooper untuk menghindari interferensi antar kelompok. Jadi kita masuk ke wireless, selanjutnya ke WLAN 1, selanjutnya ke action, selanjutnya itu ke free usage, selanjutnya itu hasil itu akan menunjukkan presentasi penggunaan tiap frekuensi di sekitar ruangan. Ini jadi frekuensinya. Nah, di snooper itu kita masuk ke wireless, selanjutnya ke WLAN 1, selanjutnya ke action, selanjutnya ke snooper, selanjutnya itu di start.
Nah, jadi dia akan menghasilkan uh, akan menampilkan seluruh AP bridge yang terdeteksi beserta channel yang digunakan. Jadi berdasarkan hasil scanning dan kesepakatan seluruh kelompok, pembagian channel itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kelompok 20 itu channel 1 dengan frekuensi 2412 MHz dan kelompok 9 di channel 1 juga dengan frekuensi 2412 MHz. Selanjutnya di tuning jaringan, itu tuning dilakukan agar jaringan antar kelompok tidak saling berinterferensi. Jadi, pembagian channel itu non-overlapping di channel 1, 6, dan 11. Kelompok 20 menggunakan channel 1 itu agar tidak overlap dengan kelompok lain yang memakai channel 6 dan 11. Di channel width 20 MHz itu lebih sempit dibanding 40 sehingga tidak mengganggu channel tetangga. Selanjutnya ada adaptive noise immunity, itu diaktifkan pada tab advance WLAN 1 itu untuk mengurangi gangguan noise dari lingkungan sekitar. Selanjutnya keenam itu ada bandwidth test. Jadi pengujian bandwidth test itu dilakukan antar router kelompok 20 dan router kelompok 9 melalui koneksi wireless. Jadi itu di kelompok 9 dia masuk ke server, selanjutnya ke tools, selanjutnya ke bitest server, selanjutnya di enable. Enable-nya dicentang dan authenticate uncek. Selanjutnya di oke. Okay. Jadi ini hasilnya. Nah, di kelompok 20 itu sama, masuk ke tool, selanjutnya ke bandwidth test, selanjutnya itu tes to IP-nya itu 192.168.9.1, protokolnya UDP dan direction buatnya itu di start. Selanjutnya di start. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari praktikum kelompok kami. Berdasarkan praktikum yang sudah kami lakukan, konfigurasi jaringan wireless point to point antara kelompok 20 dengan partnernya yaitu kelompok 9 berhasil dilakukan menggunakan router mikrotik. Kelompok 20 dikonfigurasi sebagai access point dengan mode app bridge dengan SSID kelompok _20 di channel 1 dengan frekuensi 2412 MHz, sedangkan kelompok 9 terhubung sebagai station. Nah, pada praktikum ini juga dilakukan secara bergantian, yaitu kelompok 9 menjadi access point dan kelompok 20 menjadi station bridge. Nah, jaringan kemudian diamankan menggunakan access control list atau ACL dengan mendaftarkan MAC address perangkat partner dan menonaktifkan default authenticate sehingga hanya perangkat yang terdaftar yang dapat terkoneksi. Nah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu praktikum kami berhasil memenuhi tujuan konfigurasi wireless point-to-point, pengamatan jaringan, pemilihan channel, tuning jaringan, dan pengujian bandwidth. Channel 1 kami pilih berdasarkan hasil pengecekan menggunakan frekuensi usage dan snooper sehingga kesepakatan antar kelompok. Nah, tuning dilakukan dengan channel with 20 MHz dan adaptive noise immunity untuk mengurangi intervensi. Pengujian menggunakan bandwidth test juga berhasil dilakukan dengan kelompok 9 sebagai server dan kelompok 20 sebagai klien, sehingga koneksi antar router terbukti dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.